Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana saya sudah singgung dalam bagian pembukaan tadi, di dalam perjalanan kehidupan kita, dimanapun itu kita berada, selalu ada aturan-aturan, atau mungkin juga lebih tegas sedikit, perintah-perintah. Di rumah ada aturan-aturan main, dan seterusnya. Bacaan kitab suci, khususnya bacaan pertama hari ini juga berbicara, biasanya disebut sebagai 10 perintah Allah, perintah Allah. Ya. Dan sebenarnya perintah Allah, 10 perintah Allah ini berbicara tentang hubungan Allah dan manusia. Dan yang mau kita lihat di dalam bukan pada perintahnya, tetapi nilai dari 10 perintah Allah itu. Nilai apa yang terkandung dengan, ya, kembali kepada istilah tadi, aturan-aturan yang ada itu. Dari keseluruhan itu di sana mau dikatakan bahwa Allah mencintai manusia. Allah mencintai kita. Dan dengan tegas Allah mengatakan, akulah Tuhanmu. Aku Allah Tuhanmu. Kalau dia mengatakan aku Allah Tuhanmu, maka sudah layak bagi manusia, bagi kita, untuk tidak melihat yang lain, kecuali dia yang adalah Allah Tuhan kita. Memang terjadi bahwa manusia kadang melihat yang lain. Yang lain itu yang dimaksudkan apa? Boleh Allah-Allah yang lain, atau kekuatan-kekuatan yang lain, di mana kita seolah-olah mempercayakan diri kita, lalu mengabaikan Allah yang sudah mengatakan kepada kita, aku Allah Tuhanmu. Kalau Allah mengatakan aku Allah Tuhanmu, maka manusia, maka kita wajib membalas cinta agung Allah ini yang telah diberikan kepada kita. Supaya semakin jauh kita memahami nilai dari 10 perintah Allah ini, maka mari kita melihat. Dekaloh atau 10 perintah Allah ini bukan peraturan. Sekali lagi bukan peraturan. Melainkan pengakuan, ya, pengakuan bahwa Allah menjadi partner, menjadi sahabat, menjadi teman pembicaraan kita, menjadi teman dalam kehidupan kita. Kalau dia menjadi teman, menjadi partner, maka jangan beralih pada yang lain. Kalau kita beralih pada yang lain berarti kita tidak mengakui dia yang sudah, ya, mengatakan kepada kita bahwa aku Allah Tuhanmu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita menyadari Allah ini adalah sebagai pribadi yang mengajukan harapan-harapannya, yang menyampaikan keinginan-keinginannya kepada pribadi yang lain, dan pribadi yang lain ini adalah kita manusia. Ya. Ada harapan, ada keinginan dari Allah yang disampaikan kepada kita manusia. Maka tentu saja sebagai pribadi, kita juga sebagai pribadi, maka setiap manusia kita yang percaya kepada Allah, yang adalah partner kita, diminta untuk terlibat dan menanggapi harapan dan keinginan-keinginan Allah yang disampaikan dalam perintah atau
aturan-aturan tadi. Ya. Kalau itu pengakuan, maka yang dituntut atau diminta dari kita manusia adalah adanya sikap taat. Ya. Dan itu lebih daripada sekedar menuruti perintah. Ya. Ini mungkin juga menjadi permenungan bagi para orang tua dalam menyampaikan aturan-aturan kepada anak-anak. Kalau bisa mengajak anak-anak supaya mereka tidak berhenti pada oh ini perintah Bapak, ini perintah Ibu. Tetapi ya, mereka dibangun, mereka diminta, mereka disadarkan untuk taat dalam aturan-aturan itu dan tidak terpaksa membuat itu karena perintah. Ya. Pada suatu saat kalau anak ini tidak lagi bersama pada orang tua, maka perintah ini akan hilang begitu saja. Tetapi kalau ketaatan yang dibangun dalam kebersamaan dengan orang tua, maka dimanapun ia berada tanpa orang tua, dia tetap akan membangun kesadaran akan ketaatan itu. Dan ini terus sebenarnya yang dibangun, dikerjakan, dikembangkan di dalam gereja untuk kita hidupi sebagai orang-orang yang tergabung di dalamnya. Masih berkaitan dengan perintah tadi. Bisa disebut sebagai juga hukum Allah. Hukum Allah bukan hukum yang mau mematikan inisiatif atau kreativitas dari manusia, melainkan hukum yang membiarkan kita manusia berinisiatif dan juga secara kreatif mengabdi Allah dan sesama. Mungkin banyak aturan-aturan dalam gereja kita anggap sebagai mematikan inisiatif atau kreativitas kita. Tetapi sebenarnya gereja yang terus mempelajari perkembangan zaman, tanda-tanda zaman, mau mengajak kita supaya kita sungguh taat kepada Tuhan dan tidak yang lain. Dan dengan demikian semakin menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang kreatif dan juga yang berinisiatif dalam membangun Allah dan sesama. Ya. Ada sementara dalam pembahasan ada informasi atau penyampaian dari Menteri Agama sekarang bahwa KUA itu terbuka juga untuk semua agama mencatatkan perkawinan mereka di sana. Tentu saja ini maksudnya bagus ya, supaya tidak membeda-bedakan agama-agama dalam bahasa ini. Tetapi bagi gereja Katolik ini sesuatu yang perlu dikritisi atau diolah dengan baik supaya segi ketaatan dalam iman kepada Allah tidak terabaikan. Ya. Ada kekhawatiran kalau KUA membuka kesempatan begitu, nanti bagaimana mengurus perkawinan-perkawinan yang dalam gereja disebut sebagai sakramen. Ya, sakramen. Ada aturan-aturan. Dan aturan-aturan misalnya dalam sakramen perkawinan ini bukan sekedar supaya resmi, tetapi kembali kepada ketaatan, kesetiaan dalam relasi sebagai suami istri. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa mengantar kita untuk sungguh sampai pada ketaatan, kesetiaan dalam relasi dengan Allah dan juga dalam relasi dengan sesama. Dan itu semua dibuat untuk mengabdi Allah. Ya. Masih ada aturan-aturan yang berlaku sekarang. Ada puasa
dan pantang. Bagaimana puasa dan pantang berjalan baik? Agak ragu menjawabnya. Ya, berjalan baik. Itu berarti kita tidak diikat oleh aturan ini, tetapi kita bangun dengan ketaatan atau dengan kesetiaan. Kita buat karena kita mengabdi Allah dan sesama. Kalau kita mengabdi Allah dan sesama, hasilnya adalah kegembiraan. Tetapi kalau kita buat itu karena aturan, belum tentu bahwa itu mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita. Dilanjutkan dalam bacaan Injil hari ini, disampaikan kisah bagaimana Yesus membersihkan kenisa secara tegas. Ya. Apa yang mau disampaikan dalam bacaan ini? Mau mengungkapkan bahwa iman kepercayaan kitalah kepada Allah yang penting, dan bukan soal hukum, misalnya hukum penyunatan yang sekedar menjadi syarat untuk masuk sebagai umat perjanjian baru. Bukan itu. Yang penting adalah iman kepercayaan kita kepada Allah. Maka semua aturan-aturan itu dibersihkan oleh Yesus justru supaya iman kepercayaan kita ini, relasi kita dengan Allah menjadi yang utama dan tidak dihalangi oleh macam-macam aturan itu. Dan iman kepercayaan ini diungkapkan dengan kesadaran bahwa kita mau mengabdi Allah, kita mau berdoa, kita mau hadir di kenisa untuk bertemu dengan Tuhan. Itu bukan berarti lalu jangan mampir melihat jualan di depan nanti. Ya, di sana ada jualan. Tadi saya pergi tengok, mereka pesan tolong disampaikan di gereja, pastor. Ya, nanti saya sampaikan. Itu juga adalah bagian dari mengabdi Allah. Ya. Anggota panitia juga ada sekami saya lihat dalam rangka melancarkan kegiatan-kegiatan kita untuk mengabdi Allah dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita menyadari imanlah yang memungkinkan kita untuk mengambil bagian yang diberikan oleh Allah kepada umatnya yang dipilihnya sendiri untuk mengambil bagian dalam mewartakan kebaikan, mewartakan kasih karunia, mewartakan belas kasih Allah kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita masih dalam masa prapaskah di mana kita merenungkan tema APP mengembangkan ekonomi ekologis. Ya. Tentu saja pendalaman iman APP di rukun berjalan. Ya. Mari setelah atau sementara menjalani pendalaman iman APP ini yang berbicara tentang ekonomi ekologis, juga mari kita melaksanakan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan nyata itu untuk membangun lingkungan sekitar kita menjadi lingkungan yang bersih, yang baik, yang damai. Itu juga yang dibuat oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Membersihkan yang tidak teratur supaya menjadi teratur, menjadi baik, di mana kita bisa mengabdi Allah dengan baik. Semoga demikian. Amin.